Oke, kita mulai. Oke, kita masuk ke materi bab 3, materi berikutnya pada pengolahan sinyal analog, yaitu representasi deret Fourier sinyal periodik waktu kontinu. Kalau kemarin kita ngebahas tentang sejarahnya sampai penggunaannya hingga saat ini, sekarang kita melihat representasinya. Deret Fourier itu apa sih? Atau seperti apa deret Fourier itu? Ya. Pertama tentang kombinasi linear eksponensial kompleks yang harmonik. Oke, jadi ini sebenarnya balik lagi ke sinyal dan sistem. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal periodik, jadi untuk yang sekarang sinyalnya masih periodik, walaupun minggu lalu saya bilang bahwa semua sinyal, entah itu periodik ataupun tidak periodik, bisa direpresentasikan dalam transformasi Fourier. Sekarang kita bahasnya yang periodik terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal periodik yang periodenya itu positif, lebih besar dari 0 itu artinya positif dan tak 0, maka kita biasa menuliskannya adalah seperti ini. XT sama dengan XT plus T. Yang artinya bahwa nilainya itu akan berulang untuk setiap periode ke T. Jadi setelah bergerak sejauh T, maka nilai-nilainya akan berulang kembali. Nah, itu yang disebut dengan periodik untuk setiap T di sini. Nah, dikatakan periode fundamental itu yaitu adalah nilai T terkecil tak 0, jadi T-nya yang tak 0 ya, yang memenuhi persamaan di atas. Gitu. Jadi berapa di sini kan nilai T-nya bisa saja bermacam-macam. Nah, kita cari nilai T yang terkecil, yang tak 0, yang memenuhi ini bahwa nilainya kembali. Nah, itu disebut sebagai periode fundamental. Misalnya gini, sinusoidal ya. Misalnya kita punya sinusoidal. Sinusoidal kan yang sin, misalnya sin T ya. Sin T itu kan berarti saat T-nya sama dengan 0, nilainya 0, lalu dia naik seperti gunung, turun kembali dan menjadi 0 lagi di T sama dengan, berarti pi per 2, pi ya. Puncaknya kan di pi per 2, turun lagi ke 0 di pi per 2, lalu turun lagi seperti lembah. Lembah dasarnya adalah berapa? 3 pi per 4, dan baru kembali lagi ke 0 di 2 pi. Nah, setelah itu dia akan kembali lagi sama seperti pada saat T sama dengan 0 sampai 2 pi. Jadi T sama dengan 2 pi sampai T sama dengan 4 pi akan berulang kembali. Seperti itu. Nah, di situ artinya kita bisa menyatakan bahwa T-nya, periodenya itu adalah 4 T. Karena dia akan terus berulang lagi. Nah, tapi ada nilai terkecil dari T, yaitu dalam kasus tadi adalah 2 pi, yang nilainya itu setelah 2 pi dia akan berulang kembali. Nah, itu adalah periode fundamental. Itu adalah nilai periode atau T terkecil tak 0 yang memenuhi persamaan periodik tersebut. Sedangkan frekuensi fundamental dinyatakan dalam omega 0. Jadi di sini untuk frekuensinya kita nyatakan dalam omega ya. Ada beberapa yang dalam F, itu tergantung dari referensi bukunya, tidak masalah. Nah, tapi di sini kita nyatakannya dalam omega. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang frekuensi dan di sini tulisannya omega, itu adalah frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya adalah 2 pi per T. Nah, seperti itu. Ya, dengan kita tahu bahwa omega itu adalah 2 pi F ya. Nah, di sini berarti frekuensi fundamentalnya adalah omega 0 sama dengan 2 pi per T. Dengan T-nya itu adalah periode fundamental yang tadi. Nah, ini sinyal periodik dasar, misalnya sinyal sinusoidal. Tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, umumnya kalau beberapa buku kalau bilang sinusoidal lebih sukanya cos ya dibanding sin ya, karena kalau dalam eksponensial kompleks, cos adalah bagian realnya. Jadi lebih suka dinyatakan dalam cos. XT sama dengan cos omega 0T. Nah, ini adalah sinyal periodik dasar yang berupa sinyal sinusoidal. Nah, bentuk dari eksponensial kompleksnya adalah yang begini. E pangkat J omega 0T. Nanti kita akan bahas tentang eksponensial kompleks bentuk ini.
kita jabarkan dalam formula Euler di bagian bawah. Nah, ini masing-masing jadi ini sama, dia memiliki periode dengan frekuensinya adalah omega 0, frekuensi fundamentalnya, dan periode fundamentalnya adalah 2pi per omega 0. Nah, ini adalah frekuensi fundamentalnya ya. Nah, maka kalau frekuensi fundamentalnya adalah omega 0, berarti periode fundamentalnya adalah tinggal di sini aja. T sama dengan 2pi per omega 0. Tinggal dibalik. Oke. Nah, ada yang disebut namanya pasangan eksponensial kompleks harmonik. Jadi ini merupakan pasangannya dari fungsi eksponensial kompleks. Yang tadi xt sama dengan E J omega 0T. Yaitu merupakan bentuk-bentuk seperti ini. Yaitu pi k t. Jadi untuk semua nilai k, bilangan bulat k, itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Maka pasangannya adalah E pangkat J K 2pi per T dikalikan dengan T. Nah, ini T yang kecil adalah T waktu, sedangkan T yang besar ini adalah periode. Mungkin saya nanti akan nyebutnya adalah periode dan T gitu ya. Jadi kalau untuk T besar adalah periode dan T yang kecil tetap T seperti itu. Nah, ini adalah pasangan eksponensial kompleks harmonik. Nah, ini juga kasusnya sama seperti sin. Coba gimana ya? Saya coba tunjukkan gambaran sin. Ada nggak ya gambar sin? Atau nanti deh di terakhir saya tunjukkannya. Ini biar rekamannya beres dulu. Nah, di sini setiap sinyal tersebut memiliki frekuensi fundamental kelipatan omega 0. Jadi setiap kelipatan omega 0 itu dia memiliki periodik terus gitu ya. Jadi nilainya akan sama terus setiap kelipatan omega 0. Sehingga masing-masing merupakan sinyal periodik dengan periode T. Tapi yang periode fundamentalnya adalah T hanya yang ini. Sedangkan yang ini bukan periode fundamental yang ini. Yang K-nya tidak sama dengan 0. Nah, itu nanti saya jelaskan. Nah, jadi kita bisa menuliskan untuk setiap kombinasi linear harmonik pasangan eksponensial kompleks itu akan memiliki bentuk seperti ini. Yang merupakan, ini harusnya ada sama dengan ya. Nanti saya akan ubah. Jadi K-nya dari min tahingga sampai tahingga. Lalu AK ini adalah amplitudanya. E J omega 0T. Kalau omega 0-nya kita ubah berdasarkan pasangan eksponensial kompleks harmonik, maka bentuknya menjadi seperti ini. Maka E J dikalikan K dikalikan 2pi per T kalikan dengan T. Nah, ini adalah bentuk yang penting nanti dalam menjelaskan deret Fourier. Oke, jadi suatu sinyal ini yang seperti ini, dengan pasangan-pasangan eksponensial kompleksnya, kita bisa membuatnya menjadi bentuk seperti ini. Oke, nah ini saya tuliskan kembali yang tadi. Nah, ini juga sama, yaitu periodik dengan periode T. Nah, bentuk K sama dengan 0 adalah suatu nilai konstan. Jadi kalau misalnya di sini K-nya sama dengan 0, di sini K-nya sama dengan 0, berarti E pangkat 0 adalah 1. Sehingga, sehingga di sini hanya tinggal sisa A0 nilainya. A0 saja. Nah, makanya tidak ada nilai kompleksnya. Tidak ada eksponensial kompleks. Hilang eksponensial kompleksnya. Karena dipangkatkan dengan 0. Nah, sedangkan bentuk untuk K sama dengan plus minus 1 itu memiliki frekuensi fundamental omega 0 dan disebut sebagai komponen fundamental atau komponen harmonik pertama. Jadi untuk yang K sama dengan plus minus 1 biasa disebut sebagai komponen harmonik pertama atau komponen fundamental. Nah, bentuk berikutnya misalnya K sama dengan plus minus 2, bisa plus 2 ataupun minus 2, merupakan sinyal periodik dengan periode setengahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, K-nya 2,
Artinya di sini menjadi 4pi per T. Jadi periodenya itu setengahnya, 2 kali dari yang sebelumnya. Frekuensinya 2 kali dari sebelumnya, periodenya adalah setengahnya dari yang sebelumnya. Nah, untuk K sama dengan plus 2 atau minus 2, ini disebut sebagai komponen harmonik kedua. Dan untuk seterusnya, untuk K sama dengan plus N atau minus N, dengan N adalah bilangan yang lebih besar dari 2, bilangan bulat yang lebih besar dari 2, dan seterusnya, itu maka disebut sebagai komponen harmonik ke N. Jadi ada komponen harmonik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Oke. Nah, representasi sinyal di atas disebut sebagai representasi deret Fourier. Nah, nanti kita akan lihat kalau di sini belum dijelaskan bagaimana suatu sinyal itu bisa direpresentasikan dengan deret Fourier. Tapi nanti kita akan melihat beberapa contoh bagaimana deret Fourier itu merepresentasikan sinyal. Nah, pokoknya yang bagian ini, nah ini artinya ini adalah representasi dari deret Fourier. Jadi suatu sinyal xt, entah itu sinyalnya bentuknya seperti apapun, yang periodik, ingat dalam hal ini masih periodik, itu bisa direpresentasikan dengan sinyal-sinyal eksponensial kompleks harmonik. Gitu. Apapun bentuk sinyalnya selama itu periodik. Nah, contoh, misalnya kita punya sinyal periodik xt dengan frekuensi fundamentalnya adalah 2pi. Direpresentasikan bentuknya adalah seperti ini. K-nya ini juga harusnya ada sama dengan ya. Nanti saya perbaiki. K sama dengan berarti K-nya dari minus 3 sampai 3. AK kalikan E pangkat J K 2 pi T. Nah, kalau kita masukkan di sini K-nya dari 0, 1, dan min 1, 2, dan min 2, 3, dan min 3. Karena di sini hanya sampai 3 ya. Maka kita dapatkan A0 nilainya adalah, ini sudah ditentukan ya. Jadi untuk nilai A0, A1 dan A-1, A2 dan A-2, A3 dan A-3 ini nilainya sudah ditentukan. Yaitu 1, 1/4, setengah, dan 1/3. Nah, maka kalau kita masukkan setiap nilainya, 0, plus 1 min 1, plus 2 min 2, dan plus 3 min 3, bentuknya akan menjadi seperti ini. Xt sama dengan 1 ditambah 1/4 E J pangkat 2 pi T ditambah E pangkat min 2 pi T, dan seterusnya. Ini. Nah, bentuk ini yang dalam kurung, ini dalam formula Euler, maka bisa kita ubah menjadi bentuk kosinus dan sinus. Dalam hal ini, karena tidak ada J-nya, maka ini bentuknya kosinus semua. Kalau dibagi dengan J, nanti itu jadi sinus. Nanti ada contohnya. Nah, ini jadi bentuknya untuk yang pasangan. Ini hanya berlaku untuk yang pasangan ya. Jadi, E pangkat J 2 pi T ditambah E pangkat min J 2 pi T itu menjadi 2 cos 2 pi T. Jadi, omeganya itu ngikutin dari yang sini, omeganya. Lalu dikalikan dengan 2. Seperti itu. Nah, itu definisi dari formula Euler untuk hubungan antara eksponensial kompleks dengan trigonometri. Nah, kalian harus ingat cara mengubahnya. Ini pun sama, ini menjadi 2 dikalikan, karena dikalikan setengah, jadi 2-nya nanti hilang. Cos 4 pi T. Nah, ini pun sama, tinggal dikali 2. Cos, ini harusnya 3 ya. Bentar. Ya, ini harusnya 3. Kenapa jadi 6? Sebentar. Oh, ini harusnya kalau 3. Oh, ini yang saya salah yang ini. Ini harusnya 6. Karena K-nya dikali 2 kan. K sama dengan 3 dikalikan dengan 2. Jadi ini harusnya 6. J 6 pi T dan E pangkat min J 6 pi T. Nah, ini yang benar. Nah, ini udah benar. Oke. Nah, ini merupakan bentuk lain deret Fourier sinyal periodik yang real. Real ini artinya bilangan real ya.
Ini biasa saya tidak menerjemahkan real itu menjadi nyata karena nanti kalian akan sedikit bingung. Jadi bilangan real adalah bilangan yang tidak imajiner. Dengan kata lain nanti ada bentuk Fourier sinyal periodiknya yang berupa imajiner atau real dan imajiner. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, jadi ini contohnya untuk periodik dan juga real. Semuanya dalam bentuk real, tidak ada bagian imajinernya. Oke. Nah, grafik sinyalnya seperti ini. Jadi untuk X0T atau K sama dengan 0, dia adalah konstan atau DC. Ini nilainya adalah 1. Lalu untuk X1T atau K sama dengan 1 ataupun minus 1 itu kan ya sama, K sama dengan 1 dan minus 1, maka besarnya adalah setengah cos 2 pi T ini. Nah, lalu kalau kita jumlahkan antara yang X0T dengan X1T, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, berikutnya kita jumlahkan lagi dengan yang ini yang K-nya sama dengan 2 atau X2T cos 4 pi T ini. Jadi kalian lihat frekuensinya makin sempit atau periodenya makin frekuensinya makin tinggi, periodenya makin sempit. Nah, kalau kita jumlahkan yang K sama X0T, X1T, X2T bentuknya jadi seperti ini. Nah, lalu yang terakhir K sama dengan 3 atau X3T ini bentuknya seperti ini dan sinyal yang XT-nya itu sendiri adalah bentuk yang sinyal seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini baik-baik, ini seolah-olah sinyalnya tidak beraturan, periodik tapi tidak beraturan. Itu. Kita tahu periodiknya bahwa kalau kita dari sini misalnya, dari sini turun, nah naik lagi, ini akan berulang. Nah, itu periodik. Selalu berulang kan, puncak, 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 puncak dan seterusnya itu berulang. Itu artinya periodik, tapi yang lainnya kita lihat seperti tidak beraturan. Kenyataannya bahwa sebenarnya sinyal ini adalah penjumlahan dari beberapa sinyal trigonometri dan juga satu sinyal konstan. Yang ini konstan. Nah, sini. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa sinyal bisa direpresentasikan dalam bentuk Dirac Fourier seperti itu. Oke, kita di situ contohnya. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis lebih lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa X konjugat T itu akan sama dengan XT dalam kasus yang tadi. Nih ya. Kenapa sama? Karena dalam kasus ini dia XT-nya adalah real. X konjugat T sama dengan XT. Konjugat ingat ya. Konjugat itu adalah pasangannya. Jadi kalau misalnya E pangkat J 4 pi T, konjugatnya adalah E pangkat min J 4 pi T. Nah, itu adalah konjugat, pasangan konjugat. Jangan lupa. Nah, jadi kalau misalnya X konjugat T itu sama dengan XT, maka kita bisa menuliskannya XT akan sama dengan sigma. Nah, ini juga kurang semua ya. K sama dengan minus tahingga sampai tahingga A konjugat K. E pangkat min J K omega 0 T. Nih. Kalau kita ganti K dengan minus K, maka kita dapatkan bentuk yang seperti ini. A konjugat minus K dan pangkatnya ini menjadi positif karena K-nya diganti dengan minus K. Minus kali minus adalah positif. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan yang ini dengan bentuk sebelumnya, nah yang sama yang ini, maka kita bisa melihat bahwa A, K ini akan sama dengan A konjugat minus K. Nah, sehingga AK sama dengan A konjugat minus K. Atau kalau kita balik, kita substitusikan kembali K-nya menjadi minus K, maka A konjugat K akan sama dengan A minus K. Nah, ini berlaku untuk semua, jadi nggak hanya yang real, tapi juga yang mengandung imajiner. Nah, kalau pada kasus AK-nya adalah real, seperti contoh yang sebelumnya, maka AK akan sama dengan A minus K.
karena conjugate tidak ada tidak memiliki pasangan conjugate karena hanya real. Pasangan conjugate hanya pada bilangan yang kompleks. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tadi kan kita bisa melihat xt-nya gitu ya. Jadi xt atau sinyal masukannya x itu direpresentasikan dalam bentuk Dirac Fourier. Tapi kita ingin bagaimana kalau kita ingin mencari nilai AK-nya, koefisien AK-nya ini. Entah dari A0, A1, A2, A3 seperti itu. Nah, pertama kita sedikit modifikasi dulu bentuk awalnya. Nah, yang tadinya bentuk seperti ini. Di sini kita pasangkan dengan konjugatnya. Nah, jadi yang bentuknya seperti ini, kita keluarkan masing-masing. Pertama, A0 kan karena tidak ada pasangan, hanya real, jadi bisa kita keluarkan K-nya sama dengan 0 di sini. Lalu masing-masing ini pasangan untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan -1. Kita buat menjadi 2, seperti ini. Jadi yang untuk pasangan K dan minus K-nya kita pisahkan. Maka di sini batasnya pun hanya dari K sama dengan 1 sampai tahingga. Tidak ada lagi dari K sama dengan minus tahingganya. Karena sudah kita jabarkan di sini untuk K dan juga yang minus K-nya. Nah, seperti setelah dapat ini, lalu kita substitusikan yang tadi A min K itu adalah A konjugat K. Jadi yang ini adalah A konjugatnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dua bentuk sinyal yang di dalam sigma, nah yang ini, adalah pasangan konjugasi kompleks. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti yang ini. Ini kan pasangan konjugat kompleksnya. Pasangan konjugat kompleks, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Karena ininya adalah bentuknya, ini kan positif ya, positif, dan tidak ada bagian imajinernya, artinya ini hasilnya adalah cos real. Jadi kita bisa menuliskannya sebagai seperti ini. Real dari AKE pangkat J K omega 0T. Nah, nanti kalau kalian ingat mungkin di sinyal dan sistem bahwa E pangkat J omega itu bisa kita tuliskan dalam bentuk Euler dengan formula Euler adalah cos omega T, berarti itu dikurangi J sin omega T. Seperti itu. Nah, karena ini adalah cos-nya, maka ini adalah bagian realnya saja dari bentuk ini. Seperti itu. Nah, kalau kita tuliskan AK itu dalam bentuk polar, sebut saja AK itu adalah AK E pangkat J theta K. Dengan A ini berbeda ya, AK dan yang kiri dengan yang kanan. Nah, ini bentuk polar, kita menggunakan theta. Maka persamaan ini menjadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, atau dapat dituliskan karena ini bagian realnya saja atau bagian cos-nya saja, kita dapat menuliskannya dalam bentuk XT sama dengan A0 ditambah 2 sigma dari K sama dengan 1 sampai hingga AK cos K omega 0T ditambah theta K. Nah, ini adalah persamaan yang umum ditemui untuk Dirac Fourier sinyal waktu periodik. Sinyal periodik waktu kontinu. Yang waktunya kebanyakan. Oke. Atau kita juga bisa menuliskan AK dalam bentuk rektangular istilahnya. Jadi kalau yang atas adalah polar, yang ini adalah rektangularnya, yaitu BK ditambah J, CK. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ada beberapa penulisan tergantung dari buku referensinya. Nah, bisa dalam yang bawah ini, yang dalam bentuk rektangular, ada dua nilai, B dan C. Dan atau yang dalam bentuknya polar di sini. Yaitu yang hanya ada A-nya saja. Kita lanjut. Untuk fungsi periodik real dari Dirac Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks secara matematika sebanding dengan bentuk polar dan rektangular. Jadi untuk yang periodik dan real seperti contoh yang tersebut,
Nah, itu sebanding semuanya. Mau pakai yang manapun, ya pasti nanti ujung-ujungnya balik lagi ke yang bagian ini. Nah, walaupun bentuk polar dan rektangular itu umum digunakan, tapi bentuk eksponensial kompleks lebih mudah digunakan dalam perhitungan. Jadi kalau melakukan analisis perhitungan itu lebih mudah menggunakan eksponensial kompleks. Karena kalau kita perlu mengalihkan dibandingkan cos dengan sin dikalikan atau cos dengan cos dikalikan, yang ujungnya bisa nanti perhitungannya bisa menjadi lebih susah. Nah, nanti kita akan melihat di berikutnya. Nah, di sini bentuk K sama dengan A konjugat min K menggambarkan salah satu sifat dari Dirichlet Fourier yang sering digunakan pada komputasi. Jadi ada yang istilahnya pada komputasi itu fast Fourier transform. Nah, seperti saya kemarin cerita, salah satu fungsinya kan digunakan untuk mengedit filter gambar, merekayasa image ataupun video, video pun dari image ya, image yang terus continue. Nah, itu untuk komputasinya namanya disebut sebagai fast Fourier transform. Nah, itu ini salah satu sifat dari transformasi Fourier yang sangat penting dalam komputasi. Oke, itu untuk definisi dari Dirichlet Fourier-nya. Kita sekarang melanjut ke bagaimana menentukan representasinya Dirichlet Fourier pada sinyal periodik waktu kontinu, yaitu kita menentukan nilai AK-nya ini. AK untuk setiap K ya. Nah, untuk menentukan AK, di sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan E pangkat min J N omega 0 T. Nah, di sini berarti XT-nya menjadi seperti ini dan yang sebelah kanan juga dikalikan dengan ini. Nah, kita lihat bahwa kalau kita kalikan ini, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita kalikan dalam bentuk kosinus, misalnya kalau kita menggunakan bentuk ini, nah, cos gitu ya di sin, nah itu karena itu bukan real berarti dikalikan cos dengan sin, maka bentuknya akan ada perkalian cos kuadrat dan juga cos dikalikan dengan sin. Perhitungannya akan menjadi lebih sulit. Apalagi kalau sampai melibatkan integral. Integral trigonometri itu tidak selalu mudah untuk dilakukan. Nah, sekarang di sini setelah dikalikan kedua ruas dengan E min Jn omega 0 T, kita integralkan kedua ruas dari 0 hingga T, yaitu periodenya, periode fundamentalnya. Atau sama dengan 2pi per omega 0. Jadi kita di sini integralkan untuk kedua ruas dari 0 sampai T, dari 0 sampai T. Nah, oke, ini diintegralkan nanti supaya menghitungi bagian ini menjadi lebih mudah. Nah, kita akan lihat dulu. Karena di sini diintegralkannya terhadap T, maka yang tidak ada T-nya yaitu AK ini bisa keluar dari integral, termasuk sum-nya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa punya bagian integral di sini yang di ruas kanan dan bagian AK. Itu AK ini. Nah, ini masih tetap seperti ini. Oke. Berikutnya untuk bagian yang integral di ruas kanan yang ini. Nah, kita bisa terjemahkan ini dalam bentuk cos dan sin. Seperti ini. Nah, ini di sini kenapa dalam bentuk cos dan sin? Karena kita sebenarnya tidak perlu menghitung di sini, tapi di sini lebih mudah dalam menggambarkan nilai dari integralnya. Oke. Jadi dari eksponensial kompleks yang ini menggunakan formula Euler kita mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk yang real yaitu cos K min N omega 0 T ditambah dengan bentuk ini plus ya, bukan minus ya. Ditambah bentuk imajinernya, yaitu sin K min N omega 0 T. Nah, ini plus ya. Tadi saya sebutnya kalau formula Euler-nya itu negatif. Jadi harusnya plus. Jadi saya salah sebut. Nah, kita bisa lihat di sini untuk K tidak sama dengan N,
Apa yang terjadi kalau misalnya K sama dengan N? Kita lihat dulu. Kalau K-nya sama dengan N, artinya di sini adalah cos 0. 0, di sini 0 semua. Cos 0 adalah 1. Dan integral dari 1, integral 0 sampai T dari 1 adalah T. Begitu juga dengan yang ini. Sin 0 adalah 0. Integral 0 ya 0. Gitu, konstan atau 0. Nah, maka nilainya dia hanya menjadi 1. Di sini, hanya 1. Dalam hal ini integralnya adalah 0 ya. Kalau K-nya itu sama dengan N. Nah, tapi kalau K-nya tidak sama dengan N, maka ini menjadi cos biasa dan sin biasa. Yang ini adalah apa namanya, memiliki frekuensi K min N dikalikan omega 0. Nah, dan ini tetap periodik dengan periode fundamentalnya sebesar T dibagi dengan K min N. Apa jadinya kalau kita mengintegralkan trigonometri cos ataupun sin dalam satu periode? Maka integral tersebut nilainya adalah 0. Ingat, integral misalnya dari sin T, dt dari 0 sampai 2pi itu pasti akan 0. Kosinus ataupun sinus dalam bukan tangen juga termasuk ya. Dia yang dalam kosinus, sinus, tangen diintegralkan dalam satu periode maka hasilnya pasti 0. Seperti itu. Jadi kalau K-nya tidak sama dengan N, maka ini semuanya akan menjadi 0. Dan kalau K-nya sama dengan N, nilai integralnya adalah T. Jadi di sini hanya ada dua kemungkinan. Kalau K-nya tidak sama dengan N, ini pasti 0. Nilai XT-nya itu 0, berarti nilai ini ya. Sedangkan kalau K-nya sama dengan N, ini menjadi T. Berarti bentuknya lebih sederhana kan. Jadi sigma K sama dengan N, berarti AN, berarti nggak ada sigma ya, hanya satu. Berarti AN dikalikan dengan T saja. Nah, maka nilainya menjadi seperti ini untuk yang bagian integralnya. Dia bernilai T untuk K sama dengan N, dan bernilai 0 untuk K tidak sama dengan N. Sehingga di sini, nah, AN-nya sendiri ya tinggal ini aja dibagi kesinikan. Karena ini kan nilainya hanya T kalau K-nya sama dengan N. Sedangkan kalau yang lain 0. Berarti AN nilainya adalah bagian yang ini dibagi dengan T. Atau 1 per T integral dari XTE pangkat min JN omega 0 T dt. Nanti tinggal kita ganti saja N-nya dengan K. Nah, K sama dengan 1 per T integral 0 sampai T dari XTE pangkat min JK omega 0 T dt. Itu kan hanya variabel. Nah, ini juga berlaku untuk pengintegralan lain sepanjang satu periode. Jadi nggak harus dari 0 sampai T, bisa aja dari A sampai A plus periode gitu ya. Nggak harus dari 0 sampai periode, tapi dari A sampai A plus periode atau lainnya. Yang penting pengintegralan sepanjang satu periode maka berlaku bentuk ini. Oke, jadi di sini kita dapat menuliskan seperti ini, jadi hanya diganti saja. Pokoknya nggak harus dari 0 sampai T periode, tapi pokoknya sepanjang satu periode maka tetap berlaku bentuk seperti ini. Nah, ini kesimpulannya adalah bisa kita lihat, kalau kita memiliki deret Fourier seperti ini, ataupun yang seperti ini, yang manapun sama, ini juga kurang sama dengan ya. Nanti saya ubah deh di e-learningnya juga. Maka kita punya AK yang bentuknya adalah seperti ini. Mau yang kiri ataupun yang kanan ini sama saja. Hanya kita menerjemahkan omega 0-nya sebagai 2pi per T. Seperti itu. Ini kayaknya kurang K nih. Harusnya JK omega 0T. Oke. Nah, persamaan yang bagian atas ini disebut sebagai persamaan sintesis. Dan persamaan yang bagian bawah disebut sebagai persamaan analisis. Oke, kita lanjut. Nah, kumpulan koefisien dari AK
Jadi entah itu A0, A1, A-1, A2, A-2, A3, A-3, dan seterusnya, itu sering disebut sebagai koefisien dari Delatte Fourier atau koefisien spektral dari sinyal XT. Koefisien kompleks ini mengukur bagian sinyal XT dari masing-masing harmonik komponen fundamentalnya. Jadi nanti dia yang menentukan kalau seperti contoh yang di atas. Nah, ini contohnya di sini kan ada berarti ada 4 komponen yaitu X0, X1, X2 dan X3. Nah, koefisien A0, A1, A2, A3-nya itu menentukan amplituda yang ini masing-masing bagiannya. Jadi yang ini A0 adalah 1, A1 adalah setengah, A2 adalah 1, A3 adalah 2/3. Nah, itu yang sangat menentukan dari amplituda masing-masing komponennya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa koefisien A0, koefisien A0 itu adalah selalu ya komponen DC. Jadi dia itu nilainya konstan gitu. Seperti contoh yang di grafik yang tadi, dia nilainya konstan. Nah, A0 belum tentu selalu ada, belum tentu. Gitu ya. Tapi kalau ada pasti nilainya konstan. Nah, kita tinggal substitusikan aja yang analisis sintetis untuk K sama dengan 0, maka kan kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa melihat ini kalian harusnya sini sudah melihat bentuk ini di rangkaian listrik 2. Itu nilai rata-rata dari suatu sumber listrik AC. Nah, maka bentuk ini disebut sebagai atau merupakan nilai rata dari XT. Itu sepanjang periode T. Jadi kalau nilai rata-rata itu untuk kasus periodik adalah kita melihat atau dibagi dengan periode T-nya. Oke. Nah, ini adalah A0. Jadi ingat adalah A0 adalah nilai rata dari XT. Oke, contoh. Misal kita punya sinyal adalah XT sama dengan sin omega 0T. Ini kita bisa melihat bahwa frekuensi fundamentalnya tuh definisinya dasar ya, tapi ada juga nanti istilah basic itu juga dasar, maka jadi saya tetap fundamental tetap katanya fundamental. Frekuensi fundamentalnya kita bisa melihat adalah omega 0. Nah, untuk menentukan Delatte Fourier, maka kita ubah menjadi bentuk kombinasi linear eksponensial kompleks. Nah, jadi ini yang harus kalian ingat. Kalau ingin mengubah sin menjadi bentuk eksponensial kompleks, maka kita kalikan dengan 1/2J. Nah, ini ada J-nya. Kalau cos, nggak ada J-nya. Gitu. Dan ininya negatif kalau sin. Kalau cos, ininya positif. Jadi sin omega 0T itu akan sama dengan 1/2J. Ini bisa digabung ya nantinya. Jadi 1/2J dalam kurung E pangkat J omega 0T minus E pangkat min J omega 0T. Nah, itu kalau sin. Nah, itu diingat-ingat saja. Sehingga kalau kita substitusikan pada persamaan analisis yang sebelumnya, nah yang ini. Jadi, persamaan analisis yang ini ya, yang ini. XT-nya kita ubah menjadi 1/2J dalam kurung E pangkat J omega 0T dikurangi E pangkat min J omega 0T. Yang ini kita masukkan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, di sini 1/2J adalah konstan, jadi saya bisa tarik keluar integral. Nah, sisanya seperti ini. Lalu ini bisa kita kalikan. E pangkat min JK omega 0T dengan di sini. Sebentar, ini, oh ya betul. Lalu berikutnya yang ini juga dikalikan. Sama ya, ini bisa dikalikan masing-masing. Atau kalau mau tetap
dalam bentuk seperti ini juga tidak masalah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa sebentar. Kalau K-nya itu sama dengan 0, oke, jadi lihat di sini K-nya sama dengan 0, ini adalah 1, gitu ya. Ini tadi kita ingat lagi adalah yang untuk 1/2J yang ini adalah sinus. Sinus ini, sinus omega 0T. Artinya kalau kita integralkan dalam satu periode, maka hasilnya adalah 0. Artinya di sini tidak ada A0. Gitu. Tidak ada A0. Lalu berikutnya sama lagi. Kalau misalnya untuk K sama dengan 1, nah kita melihat K-nya sama dengan 1, berarti ini menjadi min J omega 0T. Di sini kita bisa kalikan dengan yang ini, menjadi 1. E pangkat J omega 0T dikalikan dengan E pangkat min J omega 0T. Menjadi E pangkat 0 atau 1. Seperti itu. Ini menjadi 1. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu dan ini juga bisa dikalikan kembali, ini kan menjadi 1 ya. Mana sih tadi? Ya, menjadi 1 dan yang ini menjadi 2 kalinya E pangkat min 2J omega 0T. Seperti itu. Atau sebentar, kalau enaknya di apa ya? Ya, kayaknya bisa seperti itu ya, lebih enak seperti itu. Nah, ini kan menjadi E min 2J, yang ini menjadi 1. Nah, bentuk eksponensial kompleks tadi, ingat bahwa eksponensial kompleks akan bentuknya itu adalah kosinus dan sinus. Artinya kalau kita integralkan, maka itu pasti 0. Yang sisa hanya tinggal 1, nilai konstan 1. Kalau kita integralkan dalam satu periode, misalnya dari 0 sampai T, maka menjadi T. Nah, di sini kita dapatkan 1/T dikali 1/2J dikali lagi hasil dari integral ini, kalau K-nya 1 adalah T. Maka T-nya coret, tinggal sisa 1/2J. Seperti itu. Nah, untuk kasusnya minus 1 juga sama. Nanti ini akan dikalikan dengan yang ini. Nilainya adalah jadi menjadi minus 1. Sedangkan ini menjadi E pangkat 2J omega 0T. Kalau kita kalikan di sini yang K-nya dengan minus 1 ya. Substitusikan K sama dengan minus 1. Nah, sama bentuk eksponensial kompleks kalau diintegralkan terhadap T, ini akan menjadi, integralkan dalam satu periode akan menjadi 0. Karena definisi dari kosinus dan sinus. Nah, sisanya ada minus 1, yaitu menjadi minus T. Maka di sini A minus 1 menjadi A minus 1-nya akan sama dengan minus 1/2J. Nah, kalau untuk K lainnya selain 0 dan 1, misalnya 2, K sama dengan 2, K sama dengan minus 2, dan seterusnya, ini akan berlaku sama seperti K sama dengan 0 tadi, bahwa ini adalah bentuk yang terpisah. Jadi dia tidak bisa menghilangkan atau membuat konstan salah satu bagian ini. Ini bentuknya tetap menjadi kosinus dan sinus. Yang kalau kita integralkan kembali, maka integralkan dalam satu periode hasilnya adalah 0. Sehingga koefisiennya itu hanya ada pada harmonik pertama. Tidak ada koefisien fundamental dan tidak ada harmonik berikut-berikutnya. Jadi hanya ada koefisien A1 dengan A-1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A1 yaitu 1/2J dan A-1 adalah minus 1/2J atau lawannya. Ini merupakan konjugat kompleksnya. Nah, kalau yang tadi kita lihat bahwa AK itu akan sama dengan A minus K konjugat. Atau A konjugat K sama dengan A minus K. Jadi selalu pasangan konjugatnya. Gitu. Kalau dia bentuknya imajiner atau kompleks. Pokoknya tidak real. Kalau real pasti sama.
Sedangkan nilai koefisien lainnya akan menjadi 0 untuk K tidak sama dengan plus minus 1. Nah, itu contoh yang pertama dalam menentukan koefisien. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya kita punya sinyal seperti ini. XT sama dengan 1 ditambah sin omega 0T dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu juga frekuensi fundamental, ini salah tulis. Frekuensi fundamentalnya adalah omega 0. Jadi kita melihat frekuensi yang paling kecil. Karena di sini ada 2 omega 0. Nah, di sini frekuensinya adalah omega 0. Ini adalah frekuensi fundamentalnya. Dalam bentuk eksponensial kompleks, kita ubah lagi menjadi seperti ini. Ingat, yang sin dan menjadi 1/2J. Ini pangkat apa namanya konjugat kompleksnya, pasangan konjugat kompleks. Yang cos itu menjadi setengah. Karena ini 2 kali setengah adalah 1, maka sisanya menjadi bentuknya menjadi seperti ini. Yang ketiga, yang ini cos berarti adalah setengah. Nah, pasangan konjugat kompleksnya tinggal dimasukkan saja. J omeganya apa di sini omega. Nah, di sini masukkan 2 omega 0T ditambah pi per 4. Nah, bentuknya akan sama bagian dalam ininya. Nah, di sini pun sama. Kita pertama pisah-pisahkan dulu. Jadi yang EJ omega 0T dulu kita gabungkan. Yaitu menjadi 1 plus 1/2J. Ditambah di sini yang E pangkat min J omega 0T. 1 min 1/2J. Lalu berikutnya yang E pangkat J 2 omega 0T. Dan E pangkat min J 2 omega 0T. Nah, oke. Sebentar. Oke. Nah, ini XT-nya. Nah, baru kita bisa menghitung nanti menggunakan ini juga dimasukkan AK-nya. Nah, tapi ini kita bisa kalau kita bisa melihatnya dalam bentuk seperti ini, nanti kita akan mendapatkan mencari masing-masing koefisiennya lebih mudah. Jadi A0 itu selalu yang bagian DC. Jadi tidak ada di situ adalah frekuensinya, dia selalu DC. Jadi dia mengikuti yang tidak menempel dengan E J omega 0 ataupun ya pokoknya tidak diikuti oleh E J omega 0. Itu adalah A0. Kalau tidak ada ya berarti A0-nya tidak ada atau 0 seperti itu. Nah, berikutnya A1 itu yang pasti menempel dengan E pangkat J omega 0T. Itu A1. Nah, ini amplitude yang menempel di E pangkat J omega 0T. Sedangkan A-1 itu yang menempel di E pangkat minus J omega 0T. Nah, jadi supaya lebih gampang, kalian nggak perlu lagi melakukan integral. Karena ini dalam bentuk definisi, hasilnya pasti akan seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang E pangkat J 2 omega 0T. Ini pasti adalah A2 yang ini ya. Ini adalah A-2. Nah, maka kita lihat bentuknya A0 adalah 1, A1 adalah 1 plus 1/2J, A-1 adalah 1 min 1/2J, A2 adalah setengah E pangkat J pi per 4, dan A-2 adalah setengah E pangkat min J pi per 4. Nah, di sini nanti kalian ubah ke dalam formula Euler, dengan formula Euler ke dalam bentuk kosinus dan sinus. Kalau yang ini berarti E pangkat J pi per 4 artinya adalah cos pi per 4 ditambah J sin pi per 4. Cos pi per 4 adalah akar 2. Setengah akar 2. Cos pi per 4 ya, setengah akar 2. Sedangkan yang ini E pangkat min J pi per 4 adalah cos pi per 4 min J sin pi per 4. Sin pi per 4 adalah setengah akar 2 juga. Nah, maka bisa kita tuliskan untuk yang A2 jadi seperti ini. Ini jadi setengah akar 2. Nah, ini jadi 1 ditambah J. Nah, ini karena bagian apa? Tadi sinusnya bagian imajinernya tetap ada, tidak hilang.
Nah, ini pun sama. Jadi ini kompleks. Oke, jadi kita bisa melihat ini konstan, real, dan ini adalah kompleks masing-masing. Nah, koefisien lainnya itu akan sama dengan 0 selain pokoknya K-nya, bukan selain, sorry. Koefisien lainnya akan sama dengan 0 untuk K-nya lebih besar dari 2 dan K lebih kecil dari minus 2. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini. Ini amplitudanya ya, hanya menggambarkan besarnya amplituda untuk masing-masing komponen. Nah, ini untuk yang DC, K sama dengan 0. Ini untuk yang K sama dengan 1. Ini untuk yang K sama dengan 2. Sisanya adalah 0. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah komponen DC-nya. Ini adalah frekuensi fundamental omega 0. Dan ini yang 2 kali omega 0. Gitu besarnya. Nah, karena dia ini bentuknya adalah kompleks, maka ada grafik lagi selain dari amplituda, yaitu yang disebut dengan fasa. Nah, karena bentuknya kompleks. Fasanya itu yang mana? Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah bisa pisahkan antara bagian real dengan imajiner, maka bagian fasanya adalah bagian yang imajinernya saja. Itu, sorry, bukan, sorry. Dia harus diubah ke dalam bentuk polar. Ya, jadi kalian kan tahu kalau dalam ini kan misalnya A ditambah JB. Nah, kita harus ubah ke dalam bentuk R sudut theta. Gitu. Kalau di kalkulator itu bisa cepat. Kalau enggak ya pasti R-nya itu berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya yang real ditambah yang B-nya adalah yang imajiner. Sedangkan sudutnya adalah arkus tangen dari B per A. Nah, seperti itu. Jadi harus diubah ke dalam bentuk polarnya. Nah, maka kalau yang tadi diubah dalam bentuk polar, maka kita dapatkan yang ini karena real berarti tidak ada. Yang K-nya sama dengan 1 ini adalah minus. Berapa? Arkus tangen dari setengah kayaknya. Nah, yang ini adalah setengahnya. Yang ini kemungkinan tadi 1 bukan. Ya, yang ini adalah 1. Arkus tangen dari 1. Ini. Ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sorry, arkus tangan dari 145 derajat ya, 45 derajat. Yang ini arkus tangan dari setengah, saya lupa berapa. Setengah berapa sih? Setengah. Nanti coba bisa dihitung. Kira-kira gambarannya seperti itu. Pokoknya kalau Dirac Fourier-nya itu koefisiennya itu kompleks, maka selalu ada 2 grafik. Kalau real saja, pure, maka hanya ada 1 grafik. Nah, ini contoh ketiga berikutnya. Nah, ini adalah sinyal yang sering dipakai khususnya dalam komputasi ya. Kalian kan sudah belajar apa namanya elektronika digital. Nah, itu kan sinyal-sinyalnya bentuknya kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi ini dalam komputasi. Nah, ini diterjemahkan secara matematis untuk sinyal persegi yang periodik ini adalah xt sama dengan 1 untuk t-nya itu kurang dari T1. Nah, ini bukan periode ya, periodenya yang ini. Jadi ini batas yang menandakan bahwa sinyal perseginya itu nilainya adalah 1, yaitu T1 sebut saja di sini. Nah, ini sedangkan dia nilainya 0 di selain yang itu. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, kita melihat di sini frekuensi fundamentalnya adalah omega 0 sama dengan 2pi per T. Dengan periode fundamental adalah T. Karena kan ini akan terus berulang sebesar T. 0, T, nah ini terus berulang. Nah, umumnya supaya mempermudah perhitungan, kita melihatnya adalah periodenya itu seperti ini, yaitu yang paling di sekitar T dan yang simetris supaya nanti lebih mudah perhitungan. Jadi di sini kita melihatnya periodenya itu dari minus T per 2 sampai T per 2, bukan dari 0 sampai T. Walaupun ya bisa saja seperti itu. Cuma dalam perhitungan dalam analisis ini kita dari minus T per 2 sampai T per 2.
Jadi kalau misalnya dengan kasus seperti ini dan untuk K sama dengan 0, maka kita hitungnya hanya dilihat dari sini saja. Min T1 sampai T1. Nah, yaitu 1 per T integral T1 sampai minus T1 karena dia amplitnya unity, ini 1, nilainya 1, artinya hanya diintegralkan seperti ini, sehingga menjadi 2 T1 dibagi dengan T A0-nya. Nah, A0 ini tadi saya sudah jelaskan yang disebut dengan nilai rata dari XT. Dalam hal ini akan sebanding dengan pembaginya. Nanti akan menjadi pembagi dari AK. Jadi untuk perhitungan AK-nya di sini, kita tidak melihatnya dalam bentuk integral yang tadi, karena perhitungannya akan sulit, tapi kita melihatnya dari nilai rata yang ini, A0. Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi T-nya kita T-nya itu ganti menjadi T1. Ini adalah bentuk dibagi 2J, berarti ini adalah bentuk sin, karena ada negatifnya. Lalu dikalikan dengan 2 dibagi K omega 0T. Nah, ini jadi bentuk AK-nya menjadi seperti ini. Itu diturunkan dari definisi AK dalam bentuk integral. Nah, atau ya ini jadi ini menjadi sin seperti ini, bentuknya seperti ini. Lalu kita substitusikan omega 0 itu adalah 2pi per T. Maka 2-nya bisa kita coret, T-nya juga bisa kita coret menjadi hanya Kpi. Untuk K-nya tidak sama dengan 0, karena kita sudah definisikan K sama dengan 0 adalah yang ini. 2T1 per T. Nah, pada contoh kasus ini, koefisien Fourier adalah real. Kita lihat di sini nggak ada J-nya. Artinya koefisien Fourier-nya murni real semua. A0, A1, A-1, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menggambarkannya dalam satu grafik saja. Tidak ada grafik fasa. Nah, sebagai contoh kalau kita punya periodenya atau T1-nya itu sama dengan 4T, ini harusnya T1 ya. Maka XT adalah gelombang persegi dengan amplitude 1 untuk setengah periode dan 0 untuk setengah lainnya. Jadi kalau misalnya T1-nya sama dengan 4T, artinya dia seperti ini bentuknya. Nah, dari sini. Jadi setengah periodenya itu adalah 1, setengah periode berikutnya adalah 0. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kalau kita hitung, AK-nya adalah seperti ini. Untuk yang T1-nya sama dengan 4T. Dan A0-nya adalah setengah. Nah, ini nilai AK. Kenapa? Sebentar. Ini yang mana? A0 sama dengan... Bentar. Kok ini kayaknya... Oh ini, sorry. Oh ya benar-benar. Ini A0-nya jadi ya. A0, yaitu besarnya adalah setengah. Lalu untuk AK tidak sama dengan 0, nah ini harusnya tidak sama dengan 0. Saya pantesan agak bingung. Nah, untuk AK tidak sama dengan 0, nilai AK sama dengan 0 untuk K yang genap dan tidak 0. Nah, ini saya agak bingung menurutnya. Jadi semua nilai AK itu akan bernilai 0 kalau K-nya itu genap dan tidak 0. Jadi 0 tidak termasuk ya. Jadi K sama dengan 2, sama dengan 4, minus 2, minus 4, dan seterusnya. Itu nilainya sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena di sini kita lihat kalau misalnya K-nya sama dengan 2, misalnya, maka ini menjadi sin pi. Sin pi adalah 0. Kalau K-nya sama dengan 4, menjadi 2pi. Sin 2pi 0. K-nya sama dengan 6, menjadi 3pi. Sin 3pi adalah 0. Gitu. Jadi semua K yang genap itu akan membuat AK menjadi 0. Nah, maka yang tersisa hanyalah K yang bernilai genap. Yang bernilai ganjil. Dan untuk yang bernilai ganjil, berarti pilihannya hanya di 90 derajat atau di
270 derajat. Sinnya itu akan berubah dari plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita masukkan K-nya untuk K sama dengan 1, nilai A1 sama dengan A-1 sama dengan 1 per pi. Ingat, karena real jadi sama ya, pasang A1 dengan A-1, A3 dengan A-3 sama dengan, ini harusnya minus. Ini harusnya minus. Minus 1 per 3 pi. A5 sama dengan A-5 itu akan sama dengan 1 per 5 pi. Dan seterusnya. Ini yang kedua, yang A3 harusnya minus ya. Dan seterusnya akan terus berulang seperti itu. 1 per pi, 1 per 3 pi, 1 per 5 pi, 1 per 7, minus 1 per 7 pi, 1 per 9 pi, minus 1 per 11 pi, dan seterusnya. Maka kalau kita gambarkan, bentuknya adalah seperti ini. Nanti kita bisa melihat bahwa kalau ini disatukan dan sinyal yang kontinu, maka bentuknya menjadi ini nantinya sinkronus. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, nanti saya perlu memperlihatkan di grafik pada MATLAB-nya. Nah, itu untuk yang 8, kalau 8T1, jadi periodenya adalah 8T1, maka puncaknya di pusatnya ini akan menjadi lebih kecil. Periodenya menjadi lebih besar, turunnya tidak menjadi terlalu curam. Nah, semakin ini maka semakin tidak curam, itu semakin melebar. Oke, nah bentuk ini sebenarnya nanti yang bentuk yang sangat penting dalam filter, low pass filter. Nanti akan kita pelajari setelah UTS untuk filter. Oke, sepertinya hanya itu materi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan?